Sahabat Prater Projoka, kali ini kita akan membahas Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja. Ambrosius lahir pada tahun 334 di Trier, Jerman, dari sebuah keluarga Kristen. Ayahnya menjabat gubernur Galuh dengan wilayah kekuasaan meliputi Prancis, Inggris, Spanyol, Belgia, Jerman, dan Afrika. Ia mendapat pendidikan yang baik dalam bahasa Latin, Yunani, dan ilmu hukum. Di kemudian hari, ia terkenal sebagai seorang ahli hukum yang disegani. Keberhasilannya di bidang hukum menarik perhatian Kaisar Valentinianus. Ia kemudian dinobatkan menjadi gubernur Liguria dan Amelia yang berkedudukan di Milano, Italia Utara. Ketika Auxentius, uskup kota Milan, meninggal dunia, terjadilah pertikaian antara kelompok Kristen dan kelompok penganut ajaran sesat Arianisme. Mereka berselisih tentang siapa yang akan menjadi uskup yang sekaligus sebagai pemimpin dan pengawas kota dan keuskupan Milano. Para Arian berusaha melibatkan Kaisar Valentinianus untuk menentukan bagi mereka calon uskup yang tepat. Kaisar menolak permohonan itu dan meminta supaya pemilihan itu dilangsungkan sesuai dengan kebiasaan yang sudah lazim, yaitu pemilihan dilakukan oleh para imam bersama seluruh umat. Ketika mereka berkumpul untuk memilih uskup baru, Ambrosius dalam kedudukannya sebagai gubernur datang ke Basilika untuk meredakan perselisihan antara mereka. Ia memberikan pidato pembukaan yang berisi uraian tentang tata tertib yang harus diikuti. Tiba-tiba terdengar teriakan seorang anak kecil, "Uskup Ambrosius, Uskup Ambrosius." Teriakan anak kecil itu serta-merta meredakan ketegangan mereka. Lalu mereka secara aklamasi memilih Ambrosius menjadi uskup Milan. Ambrosius enggan menerimanya karena ia belum dibaptis. Selain itu, ia merasa jabatan uskup itu terlalu mulia dan meminta pertanggungjawaban yang berat. Namun atas desakan umat, akhirnya ia bersedia juga menerima jabatan uskup itu. 6 hari berturut-turut, ia menerima semua sakramen yang harus diterima oleh seorang uskup. Setelah itu, ia ditahbiskan menjadi uskup. Seluruh hidupnya diabdikan kepada kepentingan umatnya. Ia mempelajari kitab suci di bawah bimbingan Pastor Simplicianus, memberikan khotbah setiap hari Minggu dan hari raya, serta menjaga persatuan dan kemurnian ajaran iman yang diwariskan oleh para rasul. Dengan bijaksana ia membimbing hidup rohani umatnya. Ia mengatur ibadat hari Minggu dengan tata cara yang menarik, sehingga seluruh umat dapat ikut serta dengan gembira dan aktif. Ia mengatur dan mengusahakan bantuan bagi pemeliharaan kaum miskin, serta mempertobatkan orang-orang berdosa. Ambrosius merupakan seorang uskup yang baik hati dalam melayani umatnya. Selama 10 tahun ia menjadi pembelah ulung ajaran iman yang benar menghadapi para penganut Arianisme. Pertikaian antara dia dan kaum Arian mencapai klimaksnya pada tahun 385 ketika ia melarang keluarga Kaisar memasuki Basilika untuk merayakan upacara sesuai dengan aturan mereka. Selama krisis itu, seluruh umat mendukung dia. Ia dengan tegas menolak permintaan Justina, permaisuri Kaisar, yang menginginkan penyerahan satu gereja Katolik kepada penganut Arianisme. Ia berhasil membendung pengaruh buruk ajaran Arianisme terhadap Kaisar Theodosius yang menumpas pemberontakan dan melakukan pembantaian besar-besaran. Ambrosius tidak segan-segan mengucilkan dan tidak memperkenankan dia masuk gereja. Ia menegaskan bahwa pertobatan di hadapan seluruh umat merupakan syarat mutlak bagi Theodosius untuk bisa diterima kembali di dalam pangkuan bunda gereja. Ia berkata, kalau yang mulia mau meneladani perbuatan buruk Raja Daud dalam berdosa, yang mulia juga harus mencontohi dia dengan bertobat.
Kepala negara adalah anggota gereja, tetapi bukan tuannya. Theodosius yang dengan jujur mengakui dosa dan kesalahannya tidak berdaya di hadapan kewibawaan uskup Ambrosius. Ia berkata, Ambrosius adalah satu-satunya uskup yang menurut pendapatku layak memangku jabatan yang mulia ini. Ambrosius adalah seorang uskup yang berjiwa praktis, meskipun kepentingan politik sangat menyita perhatiannya. Ia tetap berusaha mencari waktu untuk berdoa dan menulis tentang kebenaran-kebenaran Kristen. Khotbah-khotbahnya sangat menarik dan kemudian diterbitkan menjadi bacaan umat. Salah satu kemenangan terbesarnya ialah keberhasilannya mempertobatkan Santo Agustinus. Ambrosius meninggal dunia pada tahun 397 dan digelari pujangga gereja. Ia termasuk salah satu dari 4 orang pujangga gereja yang terkenal di lingkungan gereja Barat. Sahabat Proker Pojokan, demikianlah riwayat hidup Santo Ambrosius, uskup dan pujangga gereja.